Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Prayogi Ramadana, biasa dipanggil Yogi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang produk atau jasa yang perdagangannya diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang intervensi perdagangan. Suatu aspek penting dalam kebijakan ekonomi suatu negara, dari tarif impor hingga kuota ekspor, pilihan yang dibuat oleh pemerintahan memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana barang dan jasa digerakkan di pasar global. Mari kita sadari bahwa intervensi perdagangan tidak selalu menjadi pilihan yang mudah bagi pemerintah. Namun, ada beberapa alasan kuat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan semacam itu. Salah satunya adalah perlindungan industri domestik. Pemerintahan seringkali merasa perlu melindungi produsen dan pekerja dalam negeri dari pesaing asing yang tidak seimbang, seperti subsidi yang tidak adil atau praktik dumping. Dengan menerapkan tarif atau kuota, mereka mendapatkan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi produsen lokal. Selain itu, keamanan sosial juga sering sekali menjadi pertimbangan utama. Kontrol atau impor dan ekspor senjata, teknologi, ataupun komoditas lainnya dapat menjadi bagian penting dari strategi keamanan suatu negara. Namun, intervensi perdagangan juga adalah memicu reaksi yang kompleks dalam ekonomi global. Tindakan yang tampak dapat melindungi industri dalam negeri ini juga bisa berdampak pada pasar global secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah semacam ini perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan intervensi perdagangan dalam berbagai sektor dengan berbagai alasan juga. Beberapa macam contoh produk atau jasa yang perdagangannya diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah beras. Pemerintah Indonesia seringkali mengintervensi perdagangan beras dengan menerapkan kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras dalam negeri. Ini dilakukan untuk melindungi petani lokal dan mencegah ketergantungan pada impor beras. Yang kedua, minyak sawit. Pemerintah Indonesia telah mengintervensi perdagangan minyak sawit dengan menerapkan berbagai kebijakan termasuk pembatasan ekspor dan kuota produksi untuk mengendalikan harga dan meningkatkan tambak domestik. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri minyak sawit dalam negeri dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, pada tekstil dan produk tekstil. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan proteksionis seperti tarif impor dan melindungi industri TPT dalam negeri dari pesaing asing. Tujuan utama adalah untuk mempertahankan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri tekstil domestik. Kemudian yang keempat, ada minyak dan gas. Pemerintah Indonesia memiliki kontrol yang signifikan atas perdagangan minyak dan gas melalui perubahan milik negara seperti Pertamina. Hal ini juga untuk mengatur produksi, distribusi dengan harga minyak gas dalam negeri, serta untuk memastikan kedaulatan energi negara. Yang kelima ada di telekomunikasi. Pemerintah Indonesia memiliki kontrol atas perdagangan layanan telekomunikasi dengan menerapkan regulasi yang ketat terhadap perusahaan telekomunikasi asing. Hal ini juga untuk melindungi kepentingan nasional, mendorong investasi dalam negeri untuk industri telekomunikasi domestik, dan memastikan keamanan data dan privasi pengguna. Investasi yang sudah saya jelaskan ini umumnya biasa dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas harga, mendukung industri dalam negeri, dan menjaga kedaulatan ekonomi serta keamanan nasional. Namun, investasi semacam ini juga dapat menimbulkan kontroversi terkait dengan dampaknya terhadap pasar, daya asing, dan kesejahteraan konsumen. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun informasi yang tidak sesuai, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, salam entrepreneur.